Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Al-Quran tidak kalau terjemahan boleh direvisi tapi bahasa aslinya tidak akan direvisi karena bahasa asli itu akan tidak pernah berubah. Nah, kan pertanyaan Adinda tadi, kenapa kami harus memakai bahasa Arab? Bahasa Al-Quran sejak awal itu tidak akan pernah berubah. Ketika ada orang yang melencengkan maknanya, orang-orang akan tetap tahu bahwa ini ada melenceng karena bahasa Arab itu dipelajari di ranah akademis. Orang-orang berilmu tentang bahasa Arab akan tahu bahwa ini diselewengkan atau tidak. Banyak penyelewengan dalam kitab kamu ya secara terjemahan yang membuat doktrin itu berbeda. Contoh, Yohanes 13 ayat 13. Asalnya itu Tuhan, kemudian berubah menjadi Tuhan. Nah, ini alasan kenapa kami umat Islam itu punya bahasa asli. Kalau ada orang yang mencoba untuk menyelewengkan makna dari Al-Quran, kami bisa merujuk ke bahasa aslinya dan mempelajarinya. Itu alasannya, Dek. Biar tidak terjadi penyesatan seperti yang terjadi di kitab kamu. Ada pengurangan kata, penambahan kata, bahkan penambahan satu ayat. Begitu. Oke, makasih Bun penjelasannya. Tapi gimana kalau seandainya umat muslim yang lainnya itu nggak bisa memahami isi Al-Qurannya, kan pakai bahasa Arab, kan mungkin rata-rata belum paham bahasa Arabnya. Gimana maksudnya, kan kita baca kitab suci itu bahasa Arab. Cara kita memahami isi dari kitab itu bagaimana? Perintah dari kitab tersebut. Pintar. Apakah semua orang muslim itu tahu? Atau punya terjemahan sendiri? Pertanyaan Kitab terjemahan Sofi luar mungkin. biasa. Terima kasih pertanyaan saudariku Sofi ini luar biasa, Masya Allah ya. Semoga ini betul-betul ingin mengetahui ya Dindaku. Begini ya, Ya Dinda. Bun. Kami umat Islam ini diberikan kewajiban mempelajari bahasa Arab. Sayyidina Umar Ibnu Khattab mengatakan pelajarilah bahasa Arab karena Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab. Ada satu dalil dalam hadis kami, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak mau belajar Adindaku, lalu kemudian dia minim pemahaman tentang agama, maka yang salah adalah dirinya sendiri. Nah, apakah semua umat Islam itu mau belajar? Tidak. Tetapi kami diberikan kewajiban sama seperti ini. Kenapa orang Kristen mengaku sebagai ajaran kasih, tapi tidak semua orang Kristen itu memiliki pengajaran kasih? Contoh, inkuisisi gereja Katolik, masa kegelapan gereja pada abad ke-19. Apakah ajaran Kristen jahat? Maka kita tidak bisa katakan begitu. Kembali kepada orangnya. Kenapa mereka tidak ikuti Bible? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, sama seperti itu. Kalau seandainya kami umat Islam ini tidak mengikuti perintah dari Nabi kami, yang salah kami bukan agamanya. Nah, masalahnya apakah semua umat Islam tidak mengerti bahasa Arab? Tentu tidak. Ini saya kasih contoh. Ukhti, help me please. Ukhti, sedikit saja Ukhti, pakai bahasa Arab dulu sini nih. Ini kakak saya nih, lancar bahasa Arab. Bahkan dia mengerti apa-apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Bahkan dia juga mengerti tafsirnya. Nah, 10 orang umat Islam itu wajib 1 orang bisa berbahasa Arab. Jadi ketika saya yang tidak bisa ini, bisa bertanya sama kakak saya. Nah, kewajiban ini menjadi fardu kifayah. Harus ada di antara 40, 20 yang harus minimal 1 orang mampu berbahasa Arab. Makanya kami punya pondok pesantren. Dari kecil kami belajar dulu mengenal huruf, alif, ba, ta. Kemudian melafazkannya dengan baik. Kemudian membacakannya. Kemudian baru kami memahami artinya. Baru habis itu kami belajar bahasa Arab. Saya pun masih belajar bahasa Arab sampai sekarang. Begitu. Jadi agama Islam ini agama yang tidak memberatkan. Belajar itu memang kewajiban sesuai dengan fase tumbuh kita. Saya kecil tidak diwajibkan fasih berbahasa Arab. Karena kewajiban saya adalah melafazkan kalam Allah dulu tanpa perlu mengerti, masih kecil. Beranjak dewasa MTSN Madrasah Sanawiyah, saya harus belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Masuk Madrasah Aliyah
MAN. Saya harus mengerti, mempelajari tafsir. Ketika saya kuliah, baru saya mempelajari ilmu pendukung untuk bisa mentafsir. Artinya, adindaku, kami umat Islam diwajibkan belajar. Kalau ada umat Islam yang tidak paham, maka itu dia akan mendapatkan apa yang didapatkan. Apa rugi dia? Dia tidak bisa memaknai Al-Quran dan tidak mendapatkan hikmah-hikmah di dalam Al-Quran. Maka dia yang rugi. Begitu. Jadi adindaku, apakah semua umat Islam itu bisa bahasa Arab? Tidak. Tapi kami diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Begitu. Oke Bu, makasih. Berarti kalau untuk kan kitab suci itu, baik Bible atau Al-Quran itu kan isinya itu adalah pesan atau firman Allah atau firman Tuhan. Jadi untuk setiap ayatnya itu bahasa Arab. Apakah baik Umi paham pesan dari setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut? Kalau kayak yang Insya Allah. bertahap. Karena gini, kenapa saya bisa paham? Pertama, Al-Quran itu sudah diterjemahkan. Nah, ketika diterjemahkan, maknanya dijelaskan oleh ulama saya. Contoh, kalau saya ingin tahu makna surah Al-Fatihah, terjemahannya ada. Kalau saya rasa saya belum paham, saya akan merujuk kepada tafsir para ulama. Dikeluarkan maknanya, diberikan penjelasannya oleh ulama. Contoh, kami punya kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi mudah saat ini. Insya Allah umat Islam asalkan mereka mau belajar, insya Allah mereka paham. Begitu adindaku. Oke. Tadi sempat dengar Umi bilang kalau maaf melenceng. Tadi sempat ku dengar Umi bilang kalau orang Kristen dilarang untuk mengucapkan Assalamualaikum. Tapi selama Sofi jadi orang Kristen itu nggak pernah dengar statement itu sih. Kalau kita Ada dilarang Bible, sayang. untuk memberi salam. Tapi Coba buka 2 Yohanes, buka ayatnya 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Buka sayang, baca yang baca kencang ya. Oke, tapi yang selama ini yang ku dengar justru umat Muslim yang nggak boleh ngucapin Selamat Hari Natal. Kami atau memang tidak boleh. Kami nggak boleh karena kalau kami Itu bilang kenapa, selamat hari Bun? Natal, baca dulu ayat dilarang mengucapkan salam. Gini, di mana kami tadi umat Bu? Islam 2 Yohanes pasal 1 sampai 10. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Gini Adinda. Pertama baca ayat itu, yang kedua dengarkan saya. Kami tidak boleh munafik. Kami tidak percaya Tuhan dilahirkan. Tiba-tiba saya katakan, selamat Natal. Selamat apa itu? Selamat ulang tahun Tuhan. Maka saya pendusta. Artinya saya mengingkari. Saya tidak percaya Tuhan dilahirkan. Tapi saya ucapkan kepada Anda, selamat Natal. Natal itu apa? Hari kelahiran Tuhan. Maka saya berdusta kepada diri saya sendiri dan kepada Tuhan saya. Maka terlarang kami berdusta. Kami umat yang dilarang berdusta. Tidak boleh mengingkari apa yang kami imani. Maka ketika mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan, itu adalah ucapan penistaan terhadap Tuhan kami sendiri. Begitu. Ya dibaca itu ya dindaku, 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Ise ma'au. Dibuka mic. Oke. 2 Yohanes 1 ayat 10 ya. Yohanes 2. Ya, sebentar ise Yohanes. ma'au ya silakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah engkau menerima mereka di dalam rumahmu dan janganlah engkau memberi mereka tumpangan. Lihat, Itu Bun. terjemahan yang Anda baca saja berbeda dengan terjemahan baru. Inilah kenapa Ya, tidak karena boleh ini baca. Bible yang saya punya, nggak tahu ya kalau Saya ada revisi atau Bible lain. Ya, saya Mungkin lihat, beredar saya bukan di kalangan jemaatku. Ya, makanya kan pada akhirnya siapa yang benar di antara kalian? Ini saya tunjukkan kepada Anda. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Nih, berbeda kan? Jadi makanya berbahaya kalau kitab suci bersandar kepada terjemahan, ternyata berbeda-beda teman-teman. Nah, ini menjawab pertanyaan Anda tadi ya Dinda. Oke. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Saya perlihatkan kepada Anda, handphonenya saya turunkan sebentar. Coba bacakan sampai habis itu ayatnya Dindaku. Biar sama kita di sini memperlihatkannya.
Ya, naik lagi ya Kak Nur. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Nah itu. Coba, beda nggak dengan kamu? Coba kamu baca kitabnya sampai ayat 11. Alkitabku begini Bon, jikalau ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima mereka di rumahmu dan janganlah menyambut mereka. Siapa yang menyambut mereka berarti turut melakukan kejahatan mereka. Lihat, ada perbedaan. Terjemahan baru. Mungkin kayaknya itu ini lebih lama. ke bahasa Indonesia baku kayaknya sih. Apa bahasa Indonesia? Nggak tahu sih Bon. Saya belum dapat Iya, kitab revisi terbaru. Oleh entah siapa ya yang membuat perikop itu, saya nggak tahu siapa. Kalau Sofi ingin menjelaskan, silakan Sofi jelaskan makna dari ayat tersebut. Silakan. Kamu punya hak di sini menjelaskan. Bunda boleh lanjut ke ayat mau dulu. Aku mau baca keseluruhannya dulu. Ya, siapa namanya? Sofi, kamu di sini bertanya saja tentang Islam ya. Silakan kamu pertanyakan apapun yang kamu tanya tentang agama Islam. Asal kamu tidak menghujat, kamu akan saya berikan tempat di sini. Dan umat Islam tidak perlu naik dulu ya. Biarkan saya menemani teman-teman non-Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Jadi di sini teman-teman yang ingin bertanya dari pihak Kristiani silahkan ya. Oke, sebelum jam mes dan mengulangi nostalgianya dengan Bang Yonatan Nandar ya. Di sini ada dua teman Kristen kita, saudari kita Sofi, saudara kita Jamet. Mereka ini orang-orang baik untuk saat ini ya. Andai pun mereka bertanya pertanyaannya membuat kita kesal, itu ujian bagi kita, bagi saya pribadi. Saya tidak akan memarahi mereka selagi mereka tidak menghujat. Saya kasih tempat mereka. Sekarang saya sapa dulu Nonem. Nonem muslim atau non muslim? Nonem. Nonem. Oke, inspirasi akal muslim atau non muslim? Kristen. Oh, silakan. Umat Kristiani di sini berhak bertanya dan insya Allah akan dijawab oleh saya dan Gus Yonatan Nandar. Oke, kita ke inspirasi akal dulu. Ada yang mau ditanyakan, brother? Ada nih Uni. Tadi Uni bilang kalau pertanyaannya kira-kira apa, kan nggak marah ya? Silahkan, kami tahu. Soalnya saya bertanya, itu saya bertanya memang berasal benar-benar dari tidak tahu ya Uni. Hmm. Di Uni tuh, di agama Uni, manakah yang lebih mulia atau lebih gimana ya bilangnya, yang nggak ada dosa, Nabi Muhammad kah atau Nabi Isa? Semua nggak ada dosa. Mereka adalah orang-orang yang maksum, terjaga. Nggak, La maksudnya ini yufarriqu. yang paling suci di antara yang berdua. Semuanya, bukan cuma berdua. Abraham, Yakub, Daud, Musa. Semua nabi itu adalah orang-orang yang maksum, terjaga, termasuk Adam. La nufarriqu baina ahadim min rasul. Kami tidak boleh beda-bedakan mereka, walaupun mereka memiliki keutamaan masing-masing dan gelar yang berbeda-beda. Abraham kekasih Allah, Moses kalimullah, ya. Nabi Muhammad banyak gelarnya, banyak sekali gelar Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Nabi Musa wajihan di sisi Allah, Nabi Isa wajihan fi dunya wal akhirah. Gelar para nabi itu berbeda-beda, tapi pada esensinya mereka sama di mata Allah, hanya memiliki kelebihan masing-masing. Begitu. Kan kalau Isa kan jelas tidak menikah ya. Di umat Islam menikah nggak diajarnya? Jadi saya baca kepada Anda dalam surah Al-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat ke-38 Bang Inspirasi ya. Begini, secara eksplisit tidak dituliskan Isa menikah. Tapi secara tersirat kita bisa baca dalam surah Ar-Ra'd, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul, Isa termasuk rasul ya, sebelum engkau, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Begitu. Maka berdasarkan ayat ini,
eh, Nabi Isa alaihissalam itu juga termasuk yang menikah. Bun, aku boleh Oke, bertanya untuk yang terakhir. silakan. Soalnya aku mau turun. Silakan. 1001 pertanyaan buat kamu, Sofi. Oke, makasih Bunda. Nopi mau tanya, mau tanya nih. Apa? Kan kalau secara sejarah ataupun pada kenyataannya yang muncul lebih dulu di muka bumi kan, kalau masalah agama sih bukan Kristen ya, tapi kalau Kristen sama Muslim lebih awal muncul itu Kristen. Nah, terus Kristen yang mana yang lebih awal dulu muncul? Coba. ya, Kristen, Bun, Katolik. Katolik. Tahun berapa Katolik muncul? Tunggu Bun, kasih selesai dulu pertanyaanku biar Bunda. Nanti Nanti Bunda saya luruskan kamu ya. Boleh, Iya. boleh. Nanti saya luruskan kamu. Silakan. Kan di ajaran kita itu hampir sama, ada nabi-nabi yang boleh kata sama, yang sama-sama dipercayai kayak Adam, Hawa, Isa, Musa. Mhm. Oke, jadi pertanyaannya gini. Tunggu Bun. Jadi pertanyaannya, kalau Kristen duluan yang lahir, terus Muslim yang di abad ke-7 mempercayai nabi yang sama di Kristen, apakah itu diperbolehkan? Apakah itu tidak termasuk mempercayai kepercayaan orang kafir gitu Bun? Bagus pertanyaannya. Tapi sebenarnya mungkin kamu bukan tahu tentang boleh atau tidak boleh. Tapi Oke. mungkin kamu bertanya, kenapa kami umat Islam percaya kepada informasi yang kalian juga pegang dan kalian yakin informasi dari kalian itu lebih dahulu daripada Al-Quran. Itu kali ya. Di mute, Ya, Bun. dengarkan baik-baik, tangkap poin saya coba pakai bahasa sederhana yang mudah kamu pahami. Saya tidak bertanggung jawab membuat kamu paham, tapi saya bertanggung jawab menyampaikan. Kita harus sepakat dulu, Sofi, bahwa agama Kristen itu bukan agama pertama di dunia ini yang muncul. Sepakat? Iya. Sofi, Kalau dibuka agama- saja mic-nya. Iya. Yang pertama sekali muncul adalah agamanya Abraham, agamanya Musa, agamanya baru Yesus. Nah, agamanya Abraham, agamanya Musa itu dalam literasi keyahudian, ya, dia bukan Yahudi ya. Abraham bukan Yahudi. Yahudi itu merujuk kepada etnis. Etnis salah satu anak Israel yang bernama Yehuda. Maka Abraham bukan Yahudi. Dalam Al-Quran Abraham dikatakan Muslim. Kenapa? Karena Muslim berasal dari kata aslam, tunduk dan patuh. Abraham ini mengajarkan untuk menyembah kepada satu Tuhan yang esensinya sama dengan Tuhan umat Islam, yaitu Tuhan yang tidak sama dan tidak setara dengan Tuhan manapun. Dengan makhluk manapun. Dalilnya banyak. Dalam kitab Yesaya, kamu akan melihat pasal 3 Yesaya pasal 34 nomor 10. Banyak. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya. Nah, jadi kamu mengaku Kristen lebih muncul lebih dulu. Itu klaim. Karena Kristen Katolik muncul karena adanya skisma besar antara Katolik dengan Ortodok, pecah jadi dua. Tahun 1054. Protestan muncul di abad ke-16. Ya, dari Martin Luther. Maka yang pertama muncul apa? Pengikutnya Isa atau Yeshua atau Isou atau Yesus. Apa agamanya? Kristen. Siapa bilang? Kristen pertama kali muncul di tangan Paulus yang mengaku bertemu Yesus ketika dia mengajar di Antioquia. Maka kalau kamu katakan Kristen lebih muncul lebih dahulu dan itu parameter kebenaran, harusnya kamu jadi Hindu. Karena Hindu juga mengenal Brahmana dan Saraswati. Ya. Nah, kenapa kami percaya yang namanya ajaran pertama itu
pasti mengajarkan ajaran yang sama. Kalau dia ajaran yang benar, dengan ajaran yang mengikuti ajaran yang benar ini. Sesat agama kalau menyimpang dari pemahaman ajaran mula-mula. Kita ambil ajaran pertama, ajaran Abraham. Maka tunjukkan pertentangan antara ajaran Abraham dengan ajaran Islam. Abraham mengajarkan satu Tuhan, monoteis. Islam monoteis. Abraham mengajarkan bersunat. Islam ajarkan bersunat. Abraham ajarkan sembelih hewan kurban. Kami ajarkan sembelih hewan kurban. Moses berhagak, berziarah. Kami berziarah. Abraham, Yesus mengajarkan untuk solatah. Ortodok bilang solatah, sujud kepada Tuhan. Kami mengikuti. Maka pengajaran Nabi Abraham, Moses, Isa sama seperti yang kami jalani. Mari kita lihat Kristen. Kristen ngaku di abad pertama, padahal muncul di tangan Paulus. Benarkah Yesus mengajarkan Kristen? Yesus tidak mengenal bahasa Yunani Kristen, dia orang Ibrani. Maka Yesus ini adalah orang yang mengajarkan menyembah satu Tuhan, mengajarkan bersunat karena dia bersunat, tidak memakan babi, tidak menyembah kepada roh. Tapi tiba-tiba Kristen muncul dengan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Samawi. Maka secara esensi ajaran Islam sejalan dengan ajaran Bani Israel. Tapi ajaran Kristen bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Walaupun kalian muncul dulu, yang lebih dulu muncul bahkan Tritunggal itu bahkan yang menganut Trimurti kurang lebih sama konsepnya. Itu Hindu. Nah, kemudian Kristen Tritunggal. Kemudian yang mengenal Tuhan menjewantahkan diri jadi manusia itu Zeus. Yang manusia setengah dewa setengah manusia itu Hercules. Sudah lebih dulu Anda dibandingkan Kristen. Maka Kristen seperti yang saya klaimkan kemarin, ajaran animisme yang berkolaborasi dengan dinamisme, yang tercampur dengan ajaran pagan yang mengaku monoteis. Itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen berdasarkan penyelidikan dan penelitian dan analisis, pertama by data, kedua dari sumbernya, merupakan ajaran sinkretisme. Sinkretisme antara ajaran pagan dengan ajaran Bani Israel. Ajaran Bani Israel yang mana? Bisa jadi Yahudi yang sesat, kaum Farisi, Saduki, karena memang Rasul kalian orang Farisi. Apakah Farisi ajaran Yahudi yang benar? Tidak. Farisi menurut Yesus ajaran orang-orang sesat. Karena orang Farisi sendiri ular beludak menurut Yesus. Tapi kalian menerima pengajaran dari siapa? Farisi. Siapa dia? Paulus. Kapan Paulus mengajarkan Kristen? Ketika Yesus tidak ada lagi di dunia. Maka apakah Kristen dari Yesus? Oh tidak. Islam bagaimana? Islam berasal dari kata aslam. Moses patuh. Yes. Abraham patuh tunduk. Yes. Nabi Muhammad tunduk patuh. Yes. Maka secara esensi Islam sudah ada sebelum Yesus kalian lahir. Secara historis memang Islam muncul di abad ke-7. Karena masa-masa Islam itu setelah adanya Ismail, agama yang dibawa oleh Ismail dan nenek moyang Ismail diselewengkan oleh Amru bin Lu'ay di tanah Arab. Kemudian diluruskan kembali karena Nabi memang diberikan bergantian timeline-nya. Pertama diutus Abraham, kemudian diutus Yakub, kemudian diutus Daud, kemudian diutus Moses, kemudian diutus Yohanes, kemudian diutus Isa. Buat apa mereka diutus? Meluruskan ajaran yang dibengkokkan. Ajaran dari Abraham diberikan kepada kaumnya, dibengkokkan, diluruskan kembali oleh Nabi setelahnya, Moses, dibengkokkan lagi, diluruskan kembali oleh Yesus, dibengkokkan lagi, diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad. Ajaran mereka sejalan tidak? Sejalan. Ada tidak di antara Nabi yang mengajarkan untuk menumbalkan manusia yang adalah Tuhan untuk menembus dosa? Tidak pernah ada. Ada tidak di antara Nabi ini yang mengajarkan menyembah kepada Roh Kudus? Tidak pernah ada. Dari mana ajaran Kristen? Penumpang gelap? Yes. Kenapa? Karena tidak ada pengajaran para nabi mengenal konsep Trinitas. Karena Trinitas muncul di abad kedua. Abad kedua loh. Yesus sudah tidak di dunia. Melalui mulutnya Tertulian. Bahkan pemahaman Tertulian berbeda dengan pemahaman Athanasius.
Siapa Athanasius? Orang yang mati di abad ketiga, tapi pemahamannya difinalkan di abad kelima. Siapa mereka? Apakah mereka mengenal Yesus? Tidak. Mereka penyembah pagan. Konstantin, penyembah dewa matahari. Di tahun 325, membuat konsili Nikea, mengumpulkan uskup-uskup, mengeluarkan SK, surat keputusan ketuhanan, bahwa Yesus setara dengan Bapa. Pernah Yesus ajarkan dia setara dengan Bapa? Tidak, karena Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Loh, siapa yang berhak memberikan pernyataan Yesus setara dengan Bapa? Harusnya Yesus. Loh, kok bisa Konstantin membuat sebuah konsili di mana memutuskan ketuhanan Yesus berdasarkan hasil konsensus, bertentangan dengan Arius? Artinya, parameter kebenaran itu bukan siapa yang lebih dulu hadir. Karena lebih dulu ada pagan Yunani, agama Romawi kuno, agama Mesopotamia. Apakah betul? Tentu tidak. Yang benar adalah ajaran yang diberikan Tuhan di awal itu berpotensi disesatkan, diluruskan kembali, disesatkan lagi, diluruskan kembali. Itu kenapa Nabi terus diutus, meluruskan orang-orang yang tersesat. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Karena memang Musa berkata, selagi aku hidup saja kalian berlaku busuk, apalagi setelah aku mati. Artinya ajaran dari Tuhan yang benar itu diselewengkan, lalu diluruskan lagi, diselewengkan. Maka yang benar itu bukan yang klaimnya pertama, karena yang pertama berpotensi disesatkan dan diselewengkan. Maka yang benar itu klaimnya adalah berdasarkan kebenaran. Apa maksud kebenaran? Kebenaran itu ketika diklaim sesuai dengan realitas. Oh, Tuhan satu. Realitasnya Tuhan satu nggak? Satu. Tapi kalau ada yang bilang Tuhan satu, realitasnya tiga, ini dusta. Nah, jadi parameter kebenaran itu bukan siapa yang paling dulu, tapi mana yang mampu membuktikan kebenaran itu. Begitu, Sophie. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silakan bertanya sepuasnya. Kalau nggak saya kasih ke yang lain. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, luar biasa. Siap. Oke, Kalau lanjut. ada yang ingin diluruskan dari apa yang disampaikan, kamu berhak sebagai Kristen. Tapi mohon, kalau menjelaskan pakai data. Karena Uni tidak mau kalian umat Kristen bicara menggunakan asumsi kalian, karena kalian beda-beda, ya. Jadi Uni mau bicara di sini pakai data. Oke, Bun. Ya, kalau ada yang mau Sofi tanyakan lagi tentang agama Islam, Sofi Uni beri tempat sejak Uni sampai Uni diberi kesehatan, sampai Allah izinkan Uni hidup, buka formal. Sofi silakan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.